Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Lazar dengan NIM 2024 dari kelas DAAA. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban saya soal tentang brute force. Berikut ini merupakan soalnya, soal 1 dan ini soal 2. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu di sini terdapat array dengan isi 1 sampai n yang memiliki n elemen berisi n-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Nah, dengan demikian ada satu elemen array yang kosong. Nah, bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan 1 sampai n. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A. Sehingga ada satu bilangan 1 sampai n yang tidak digunakan. Nah, di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Nah, ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan dengan gambar berikut. Nah, seperti ini kurang lebih penggambarannya. Di sini ada mulai dari 1 sampai angka 10. Nah, di sini terdapat satu bilangan yang kosong. Nah, kita diminta untuk mendesain algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan tersebut, yang kosong ini. Kemudian kita jelaskan mengapa algoritma yang telah ada yang kita desain di soal A ini tergolong brute force. Nah, di sini saya membuat fungsi yang berbentuk pseudocode yang fungsinya bernama find unappear dengan inputan yaitu array A 1 sampai n. Nah, di sini tujuannya yaitu mencari nilai atau bilangan yang tidak muncul atau tidak digunakan. Untuk inputnya adalah yang tadi array A 1 sampai n. Outputnya yaitu di sini indeks elemen yang tidak muncul atau tidak digunakan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan yang dimana for i dari 1 karena di sini 1 sampai n, maka di sini saya mengambil for i 1 sampai n, atau dengan bahasa sederhananya mulai dari awal array awal sampai akhir. Itu saya melakukan perulangan yang dimana setiap perulangannya itu kita mengecek apakah isinya nol atau tidak. Jika isinya nol, maka akan return indeks tersebut. Kemudian jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain di soal A yang tadi itu tergolong brute force. Nah, karena pada algoritma tersebut itu benar-benar mencari elemen yang tidak muncul atau tidak digunakan dari awal sampai akhir secara satu persatu dari isi array. Nah, sesuai dari cara kerja algoritma brute force yang saya ambil dari internet, itu sebuah pendekatan yang sangat jelas, straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, biasanya didasarkan pada problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Nah, algoritma brute force itu memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Dan juga langkah kerjanya juga mirip seperti ini. Dan di sini mula-mula string atau kita yang array awal dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan dibandingkan setiap karakter atau kita dibandingkan setiap indeks dalam array tersebut. Jika tidak ditemukan atau jika yang tadi itu jika tidak kosong, maka geser indeks 1 ke kanan. Ini terbukti bahwa pseudocode tadi itu juga bergerak dari indeks awal. Jika tidak ditemukan, maka bergerak ke indeks selanjutnya. Begitu seterusnya sampai indeks terakhir. Kemudian soal yang kedua yaitu operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B tambah B tambah sampai B sebanyak A kali. Nah, di sini kita diminta untuk mendesain algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force, dan juga kita jelaskan mengapa algoritma yang telah didesain tersebut tergolong brute force. Fungsinya
seperti tadi berbentuk pseudocode. Di sini nama fungsinya yaitu multiple A, B dengan tujuan untuk menghitung hasil nilai dari perkalian A kali B. Nah, inputnya yaitu bilangan A dan B, sedangkan outputnya adalah bilangan hasil perkalian A kali B. Nah, di sini terjadi ada kondisi if dan else. If-nya jika A sama dengan 1, maka kita return B. Jika tidak sama dengan 1, maka masuk ke else. Di sini terjadi rekursif, yaitu memanggil fungsi multiple lagi dengan B ditambah A-nya dikurangi 1. Semisal kita mencari 3 kali 4. Nah, di sini 3 ini adalah A, kita misalkan A. Nah, yang 4 itu B. Sehingga di sini ada 4 sebanyak 3 kali. Kalau masuk ke algoritma ini, maka pertama masuk else, karena ini 3 tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1. Maka kita masuk ke else, return B yaitu 4 ditambah di sini multiple A-1, berarti multiple 3-1, 4, atau bisa disederhanakan menjadi 2. Begitu, kemudian lanjut ke memanggil fungsinya sendiri, menjadi masuk ke if else lagi. Karena ini masih 2, maka masuk ke else lagi, kita return B yaitu 4 ditambah multiple di sini 1,4. Karena A-nya dikurangi 1, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Maka di sini karena A-nya itu sama dengan 1, maka kita tinggal return B yaitu 4 tambah 4. Di sini return B, maka hanya tambah 4. Hasilnya adalah 12. Nah, kita lanjut ke jelaskan mengapa algoritma yang telah didesain di soal A itu tergolong brute force. Nah, karena algoritma tersebut itu benar-benar menjumlahkan secara langsung bilangan B sebanyak A kali. Nah, kalau di matematika bilangan B sebanyak A kali itu bisa disederhanakan dengan B ditambah B ditambah B sebanyak B-nya itu A kali. Sama kayak yang di atas, yang di soal ini kan, cara sederhananya itu seperti ini, yaitu sama dengan A kali B. Nah, sesuai dengan konsep brute force, yaitu memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Maka algoritma tadi itu termasuk brute force karena kita mensederhanakan, yaitu seperti konsep matematika tadi, B kali A sama dengan B sebanyak A kali, secara langsung dan dengan cara yang jelas juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.